So last week we talked about 3 persons in the Bible. Minggu lalu kita berbicara tentang 3 orang yang ada di Alkitab. Right? We talked about 3 persons who encounter Jesus. 3 orang kita bahas, 3 orang ini bertemu dengan Yesus. We talk about Nicodemus, who is a Pharisee. Kita berbicara tentang Nikodemus yang adalah orang Farisi. And what is a Pharisee? Siapa ini orang Farisi? A Pharisee is a person full of knowledge about the scripture about God. Orang Farisi adalah orang yang sangat memiliki pengetahuan banyak tentang ayat-ayat, kitab-kitab dan juga tentang Tuhan. They normally go to Bible school. Biasanya kita tahu orang-orang seperti ini adalah orang yang pergi ke sekolah Alkitab kalau zaman sekarang. So then we come with John the Baptist. Kemudian kita juga membahas tentang Yohanes Pembaptis. And John the Baptist is the cousin of Jesus. Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Tuhan Yesus. So he know Jesus very well as a family, Jadi sebagai keluarga dia mengenal Yesus dengan baik. but didn't recognize Jesus as the Son of God. Tapi dia tidak mengenali Yesus sebagai anak Allah itu sendiri. And when he finally recognized Jesus as the Son of God, when the Holy Spirit came down on Jesus, Dan waktu dia tahu bahwa ini adalah anak Allah, saat Roh Kudus turun ke atas Yesus, he point people to Jesus. dia mengarahkan orang-orang untuk ikut Yesus. The funny thing is that he himself didn't follow Jesus. Lucunya adalah dia sendiri pribadi tidak ikut Yesus. So you get a religious person Jadi kita punya orang yang beragama, agamawi, full of knowledge, full of revelation, yang punya banyak pengetahuan, banyak pewahyuan, but don't know God. tapi tidak kenal Tuhan. Know about God, but don't know God. Tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. And there are many people like that. Dan banyak orang seperti itu. Then you have somebody who is family, who recognize this is God, Dan sekarang kita juga punya contoh orang yang adalah keluarga Yesus dan dia tahu ini anak Allah, point people to God. mengarahkan orang untuk ikut dia, He know untuk Tuhan. this. He know that this is his purpose. He point people to God. Dia tahu ini tujuan dia, yaitu untuk mengarahkan orang kepada Yesus. Hey, that's Jesus. That's the Messiah. Go to Jesus. Inilah Mesias, dia itu Yesus, ikutlah dia. But he himself didn't follow. Tapi dia sendiri tidak ikut. Strange. Aneh. How come you know the truth but don't follow the truth? Mengapa kamu tahu kebenaran tetapi tidak ikut kebenaran itu? And then you have a woman who's living in sin. Dan kita juga ada membahas perempuan yang hidup dalam dosa. Not even a Jew. Bukan Yahudi malahan. And when encountered Jesus, Dan waktu dia ketemu Yesus, when she encountered Jesus, she was full of shame, full of self-awareness. waktu dia bertemu Yesus, dia bertemu dalam posisi penuh dengan rasa malu dan juga merasa tidak layak. She only think about, wow, what will people say about me? What will people say about me? Karena dia fokus pada diri sendiri, dia akan berpikir apa kata orang tentang aku, apa kata orang tentang aku. But when she met Jesus, Tapi waktu dia bertemu Yesus, she forgot about self. dia lupakan tentang dirinya sendiri. She go to the town and tell everybody, come, follow me, see this man. Bahkan dia pulang ke kampung dia, kota tempat dia berada, dia memberitakan tentang Yesus, lihat, datanglah, lihatlah orang ini. Her knowledge is very limited. Soal pengetahuan, dia punya sedikit sekali. Her acquaintance with Jesus is just that 1 hour or maybe less. Jadi hubungan dia yang terjadi antara dia dan Yesus itu hanya mungkin 1 jam atau lebih kurang lagi dari sana. Right? And yet, the transformation is that she lost a consciousness of self, but her full consciousness is on Christ. Tetapi kesadaran dia waktu dia ketemu Yesus itu tentang dirinya sendiri, kesadarannya tidak ada. Yang dia sadar adalah tentang Yesus, siapa Yesus. And today we're going to look at 3 kings. Nah, hari ini kita mau melihat 3 raja. And these 3 kings are in the Old Testament. Dan 3 raja ini kita akan lihat dari kisah dalam perjanjian lama. So for those of you who attended our Bible camp, I told you that the way God teach me is to see patterns. Kalau saudara ikut Bible Camp, di sana saya sudah jelaskan bahwa Tuhan banyak menunjukkan kepada saya saat saya belajar firman, itu Tuhan menunjukkan pola. So you see that pattern in John chapter 3, chapter 4.
Saudara menyaksikan ada pola waktu kita bahas minggu lalu Yohanes 3 dan 4. Now we see the pattern in the Old Testament. Sekarang kita mau lihat pola itu ada juga di perjanjian lama. So the first king is King Saul. Dan raja yang pertama adalah Raja Saul. And I asked, okay, this one, just leave it up there. Huh? So Yeah. this is the verse of 1 Samuel 15:12. Ini yang kita akan baca ya, 1 Samuel 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. So who is Saul? Leave it there. Ya, Who is tetap aja Saul? ya seperti ini. Nah pertanyaannya siapa Saul ini? You know, Saul didn't ask to be king, Saul tidak minta jadi raja. right? Who asked for a king? Siapa sih yang minta seorang raja? Saul didn't say, I want to be king. Saul kan tidak mau menawarkan diri, saya mau jadi raja, kan tidak begitu. The people wanted a king. Tapi orang-orang itu yang minta raja. And God told Samuel the prophet, give the people a king. Dan akhirnya Tuhan yang memberitahu kepada Samuel, berikanlah pada mereka seorang raja. So God chose Saul. Jadi Tuhan memilih Saul. So Saul, out of nowhere, suddenly become king. Saul tidak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba dia jadi raja. Huh? Like today you walk out of here, every day, every Sunday you walk out of here. Nah, setiap minggu kalau saudara tinggalkan tempat ini, Then suddenly you walk out, people call you, Bapak Presiden. tiba-tiba begitu keluar dari ruangan, ada yang panggil, Bapak Presiden. You understand? Kira-kira begitu ya. It's not something you plan. Bukan sesuatu yang saudara sudah rencanakan sebelumnya. So Saul knew the purpose. Jadi Saul tahu tujuannya. The purpose was to help fight for Israel. Tujuannya adalah membantu orang Israel untuk berperang. But the thing was that Saul was the people's choice. Tapi masalahnya Saul adalah pilihan orang Israel. Alright? It's not God's choice. Bukan Tuhan sendiri yang mau. The people, and you know why the people asked Samuel for a king? Ya, karena mereka yang minta kan pada Tuhan minta seorang raja. Nah, kenapa mereka minta? Why did they ask Samuel, give us a king? Kenapa mereka minta pada Samuel, berikan kami seorang raja? Do you know why? Tahu kenapa? The Bible tells us, so that we will be like the rest of the nation. Kita mencatat bahwa mereka minta seperti itu supaya mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. So instead of being apart from the world, they want to be part of the world. Bukannya mereka memisahkan diri dari dunia, malah mereka ingin menjadi seperti dunia. God took them out from slavery to become a nation unto God. Justru Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan agar mereka menjadi sebuah bangsa yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. But they want to be part of the world. Tapi mereka ingin menjadi bagian dari dunia. And that's why they asked for a king. Itu sebabnya mereka minta untuk dapat seorang raja. And Saul started well. Jadi Saul ini mulai dengan baik. But as he got used to, when you start, you are humble, you're not sure what to do, you do your very best. Iya, pada waktu terima sebuah jabatan biasanya kita kan salah tingkah ya, maunya yang terbaik lah, agak malu-malu sedikit, tapi hatinya masih murni gitu ya. Somebody, people never call you pastor suddenly, pastor. Hey, it's okay now, it's okay. Pertama-pertama kan gitu ya, tiba-tiba jadi pastor kan, waktu dipanggil pastor kan rasanya nggak enak hati, sungkan ya. But after 6 months, 1 year, people call you pastor. Wah, yalah, aku pastor lah. Kalau sudah 6 bulan, 1 tahun, rasa harus ya, udah harus kayak gitu ya. Then when somebody don't call you pastor, why never call me pastor? Malah kalau ada yang nggak panggil pastor, udah tersinggung gitu. So Saul got used to being a king. Jadi akhirnya Saul ini sudah terbiasa menjadi seorang raja. He got used to power. Dia sudah terbiasa dengan kuasa yang dia punya. He got used to, God anointed me, didn't anoint you. Dia sudah terbiasa bahwa dia diurapi Tuhan, orang lain enggak. Huh? Is it true that God anointed him? Tapi betul enggak Tuhan mengurapi dia? Yes. Betul. Because God told Samuel to anoint him.
Karena Tuhan yang suruh Samuel mengurapi dia. So yes, God anointed him. Tentu Tuhan mengurapi dia. But God anointed him for the nation, not anointed him for himself. Tapi Tuhan mengurapi dia untuk kebaikan orang Israel, bukan untuk dia. So what happened? Jadi apa yang He terjadi? he knows his purpose. Dia menjadi orang yang tahu tujuannya. And then he win war. Dan dia memenangi perang. And he win war. Dia memenangkan perang. Then after that he says, hey, I better do something for myself. Kalau begitu, bagusan saya lakukan sesuatu untuk diri saya sendiri. So in the English Bible, it says he set up a monument. Dan akhirnya dalam kitab bahasa Inggrisnya dikatakan didirikannya baginya satu monumen, tanda peringatan. Okay? Monumen. So a monument is like you build like a statue, you know. Jadi monumen itu semacam sebuah patung peringatan seperti yang kita pernah lihat ya biasanya. Now, to build a monument is not overnight, you know. It's not like balloon, you blow the balloon, boom, come out. Membangun monumen seperti ini tidak terjadi dalam satu malam ya, seperti tiup balon langsung jadi, enggak seperti itu. Isn't it? Last time no balloon. Dulu kan enggak ada balon. Last time to make monument means somebody got to take the hammer, ting, 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 ting. Ya. Nah, zaman dulu Look like a prisman or not? Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. zaman dulu Hasilnya, how come look like Leah? zaman dulu enggak segampang itu. Kalau mau bikin monumen harus dipahat dulu, ikut contoh orangnya, gambar orangnya. Misalnya Aprisman kan udah mirip enggak, begitu jadi kok jadi kayak Leah. Or ting, 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 Pastor Iska, ting, ting, ting. I look like Jenny. So, a monument takes time to build. Jadi monumen ini butuh waktu untuk membangunnya. Isn't it true? Betul? But is the monument to God or is the monument to himself? Tapi pertanyaannya, monumen ini untuk peringatan akan Tuhan atau peringatan akan dirinya? So when you are full, listen, he is anointed by God. Jadi kita harus ingat bahwa dia memang diurapi oleh Tuhan. He know his purpose. Dia tahu juga tujuan dia. But instead of glorifying God, he glorify himself. Tapi bukannya meninggikan Tuhan, dia meninggikan diri sendiri. And therefore, you find that even though he have a purpose, he forgot who gave him the purpose. Jadi pada akhirnya kita lihat, walaupun dia itu diurapi Tuhan, dia tahu tujuan dari Tuhan untuk dia apa, tapi dia melupakannya. The second person, the second king we want to look is King David. Raja kedua yang kita akan pelajari hari ini adalah Raja Daud. And King David Dan Raja Daud, people says, I want to be a man after God's own heart. orang pengen ya menjadi orang yang di hati Tuhan. Alright, my heart, I must be a man like King David. I must be a man after God's own heart. Banyak orang ingin seperti Raja Daud, menjadi orang yang ada di hati Tuhan. But you know something? Tapi tahukah saudara, David never said about himself, I am a man after God's own heart. tapi bukan Daud sendiri yang mengatakan aku ini orang yang ada dalam hati Tuhan. You know who said about David? Tapi siapa yang mengatakan seperti ini tentang Daud? You know who? Siapa? God himself. Tuhan sendiri, It's not man. bukan manusia. How can David know that he is a man after God's own heart? Tapi bagaimana Daud tahu bahwa dia adalah orang yang ada di hati Tuhan? The answer is he doesn't know. Jawabannya adalah dia pun nggak tahu. So, how does any one of you, any one of us, what God's heart is? Siapa di antara kita yang tahu seperti apa hati Tuhan? Nobody, right? Tidak ada kan? So, David never said about himself, I am a man after God's own heart. Jadi Daud tidak pernah mengatakan dirinya sendiri sebagai orang yang ada di hati Tuhan. It is God who said of David, this is a man after my own heart. Tapi yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri, bahwa dikatakan inilah orang yang ada di hatiku. Isn't it true? Betul? If only God know his own heart. Karena hanya Tuhanlah yang tahu hatinya sendiri. And therefore, if you have a heart that is after God, then God know your heart is after my heart. Jadi kalau Tuhan tahu hatimu, tentu dia tahu hatimu dan hati dia apakah sama. Now look at what the scripture say about David in 2 Samuel chapter 8.
Nah, kita lihat apa yang dikatakan di 2 Samuel pasal 8. Can read lah. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer. Next one. Lanjut. Verse 10. Maka Tou mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Terus, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya. Terus, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Joba. That's it. Ya. Stay at verse 11. Nah, tetap di ayat 11. Stay at verse 11. Oke. Okay. Keep that verse up there, yeah. Nah, kita tetap lihat di ayat Now, ini. Saul built a monument to himself. Saul membangun monumen untuk dirinya sendiri. First king. Satu raja pertama. Okay? Raja pertama. First king, huh? But look at the difference between Saul and David. Tapi lihatlah beda antara Saul dan Raja Daud. Now to build a monument, Jadi untuk membangun monumen, you need manpower, kita perlu orang, you need money. kita perlu dana. It's like building a building, huh? Seperti membangun sebuah gedung. Let's say I built this building. Katakanlah saya membangun gedung ini. I named the building after me. Saya kasih nama gedung ini dengan namaku. Paul Lowe's building. Gedung Graha Paulo. Graha. Graha. Simi- Gedung simi- lah, gedung gedung. building. So, and then everybody pass by, wow, Paul Lowe's building, Paul Lowe's building. So Who do they remember? Setiap kali mereka lewat, wah Graha Paulo, ini gedung milik Paulo. Kira-kira yang diingat mereka siapa? Paulo. They don't remember the worker, you know. Mereka nggak pernah ingat-ingat orang yang kerjain loh. They don't remember the one that is drawing the architect. They don't remember, Mereka mana ingat siapa yang menggambar rancangannya. right? Who do they remember? Siapa yang mereka ingat? The name on top lah, whatever name lah. Ya. Pak Sitanggang, okay. Nama yang tertera di gedung itu kan, apapun nama itu ya itu yang diingat. Alright, but look at David. Tapi lihatlah Daud, He go out, dia pergi, he fight, dia berperang, he win kingdom after kingdom. dia memenangkan kerajaan demi kerajaan. Now, in those days when you go to war and fight, Di zaman itu kalau keluar berperang dan berperang, it's like today, you know. seperti hari-hari ini, If you go out and do business, kalau kita keluar dan berbisnis right? Or you play football, atau main sepak bola, whoever is the winning team takes the trophy. maka siapapun yang menang akan dapat trofi, piala. Right. Whatever the trophy is. Piala seperti apapun lah, Maybe the prize is more profit for your business. mungkin hadiahnya berupa keuntungan lebih besar lagi dari bisnismu. If you're in the World Cup, you get the World Cup. Kalau misalnya piala dunia, ya pemenangnya dapat piala itu. Okay? If you know, for footballer, Untuk pesepak bola, right? If your value before the World Cup kalau kamu berharga, nilainya ada untuk piala dunia, is say 2 million US. misalkan hargamu itu dinilai 2 juta US. Alright? 1 year you only earn 2 million US. Jadi 1 tahun itu dapat 2 juta miliar. If you're- Juta. Okay? US. US lah. US. 2 juta US. But if your team wins the World Cup, Tapi kalau tim kamu memenangkan piala dunia, suddenly overnight your value is 20 juta US. satu malam itu nasibmu berubah. Hargamu jadi 20 juta US. What's the difference? Apa bedanya? One Satu, is before you win. sebelum menang. One Setelah itu satu lagi, is after you win. setelah memenangkan. So if your value is 20 juta US before the championship, before you win, Jadi kalau nilaimu 20 juta US, tapi sebelum pertandingan, and you lose, rupanya kalah. your value drop. Maka nilainya jatuh. You understand? Paham But ya? look at David. Lihatlah Daud. He win and he win and he win. Dia memenangkan dan menang terus dan menang terus. That means he can
That means he can collect a lot of money. Berarti dia mendapatkan, dia mengumpulkan kekayaan. Just now you read, there is gold, there is silver, there is horses, there is so many jewels. Tadi kita juga sudah baca, kalau dia menang dia dapat emas, perak, kuda, ternak kan, dan juga banyak perhiasan. But what did David do? Tapi apa yang dilakukan Daud? David put in his house. Dia taruh barang-barang itu di rumah. Yes? Ya? No. Bukan. He says David dedicated everything to the Lord. Daud mendedikasikan atau mengkhususkan barang-barang ini untuk Tuhan. So when who do the fighting? Jadi pertanyaan, siapa yang lakukan peperangan? David, right? Daud kan? He lead his men to go and fight, Karena right? dia yang memimpin orang-orangnya untuk berperang dan menang kan? Right? But when he took it, Tapi waktu dia mengambil semua harta, you know what David say? apa yang dikatakan Daud? God give me the victory. Dia bilang, Tuhanlah yang memberikan aku kemenangan. It's not by my strength. Bukan karena kekuatanku. God gave me the victory. Tuhan yang memberi kemenangan bagiku. So David gave everything back to God. Jadi Daud mengambil semuanya kembalikan ke Tuhan. Very different from Saul, Sangat berbeda dengan Saul. right? Betul? And among all the kings in Israel, Di antara semua raja yang ada di Israel, who is Jesus named after? siapa yang dekat dengan nama Yesus? When they said that King David, Raja Daud. when they said the Messiah, who is the Messiah? The Messiah is the son of David. Jadi ada dikaitkan ya, Yesus itu siapa itu Mesias? Mesias itu anak raja, anak Daud. Yesus anak Daud. It's not, listen, it's not son of Abraham. Dia tidak katakan Yesus itu anak Abraham. It's not son of Moses. Juga bukan anak Musa. The son of Moses, different church. Kalau anak Musa, gereja lain itu. Not son of Solomon, Bukan juga anak Salomo, right? But son of David. tapi anak Daud. So, why is that so? Jadi mengapa demikian? We will find out later. Kita akan cari tahu nanti. Let's go to the third king. Mari kita beralih ke raja yang ketiga. And this third king is a very famous king. Raja yang ketiga ini sangat terkenal. He's the son of David. Dia juga anak Daud. Now, remember, Ingat ya, all three kings semua tiga raja ini are anointed by God. sama-sama diurapi Tuhan. You understand? Paham? Saul, when the people ask for a king, God choose Saul. Waktu bangsa Israel minta seorang raja, Tuhan pilihkan Saul. Right? Ya. So Samuel anointed Saul. Kemudian Samuel mengurapi Saul. When Saul failed, Saat Saul gagal, God told Samuel to go and anoint David. maka Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi Daud. Clear? Jelas? When David was about to die, Nah, waktu Daud hampir menjelang ajal, right? God told David, so David got so many sons, right? He told David, go and anoint Solomon. Tuhan suruh Daud mengurapi, ya kan? Anaknya banyak, tapi Tuhan suruh dia mengurapi Salomo. So all three kings Jadi tiga raja ini are appointed by God. sama-sama ditunjuk oleh Tuhan. It's like the three person we talked about last week. Sama seperti yang kita bahas minggu lalu, tiga orang itu. All three met Jesus face to face. Tiga orang itu ketemu langsung ya, muka bertemu muka dengan Yesus. But this one is all three kings anointed by God. Tapi yang tiga raja ini sama-sama diurapi Tuhan. True? Betul? When you think of Solomon, Waktu saudara berpikir tentang Salomo, what is the thing that come to your mind? apa yang terbersit dalam pikiranmu? What word come to your mind? Kata apa yang muncul dalam pikiranmu? Wisdom. Wisdom, hikmat, right? Hikmat, ya. Yeah? So everyone in the world, even non-Christian, no, when you think of Solomon, you think of wisdom. Semua orang di dunia ini yang tahu Salomo ya, waktu mereka berpikir, termasuk orang yang bukan Kristen, mereka kalau dengar kata Salomo, nama itu yang teringat adalah kata hikmat. Right? And Solomon is so wise. Dan Salomo ini begitu berhikmat. Where does his wisdom come from? Dari mana hikmat itu? From Pastor Iskandar. Dari Pastor Paul. Isn't it? It's from God.
Ya, diberikan Tuhan. God gave him the wisdom. Tuhan yang memberikan hikmat baginya. His wisdom is so famous that the kings of the world come to listen to Solomon. Saking terkenalnya hikmat yang dia punya sehingga banyak raja-raja datang ke Salomo. Now the strange thing is this. Hal aneh adalah I read the Bible again and again about King Solomon. saat saya baca Alkitab terus-menerus tentang Raja Salomo ini, And I read that the kings, the rulers of the world, they come to listen to the wisdom of Solomon. banyak raja-raja datang kepada Salomo untuk mendengarkan betapa bijaksana atau hikmat yang dia punya. But I don't read that even after they hear Solomon wisdom, Solomon tell them about God. Tapi saya tidak menemukan di mana tercatat bahwa saat mereka datang ke Salomo mendengar tentang hikmat yang dia punya, Salomo tidak pernah tercatat menjelaskan tentang Tuhan. Strange, isn't it? Aneh kan? A man of wisdom from God, Seorang yang mempunyai hikmat dari Tuhan, when people come to listen to him, saat orang datang mendengarkan dia, no, when they come, they don't come empty-handed, okay? waktu mereka nggak datang dengan tangan kosong ya. They come with gold, they come with silver, they come with very expensive things as gift. Mereka datang membawa emas, perak, dan semua barang berharga sebagai hadiah untuk datang kepada dia. But you never read in the Bible, Tapi saudara tidak akan temukan di Alkitab. after they hear Solomon's wisdom, Setelah mereka mendengarkan hikmat dari Salomo, they worship God. mereka menjadi penyembah Tuhan. You don't find that in the Bible. Saudara tidak akan temukan itu di Alkitab. Solomon has a problem. Jadi Salomo ada masalah. He loved many women. Dia suka sama perempuan, banyak sekali. You know, I only got one wife. Saya cuma punya satu istri, saya juga. Okay? Benar? Me too. Oh, okay. One wife means one mother-in-law, Jadi satu istri berarti punya satu mertua. right? Solomon got 700 wife. Jadi Salomo punya 700 istri. 700 mertua. Mertuanya pun 700. 1 year only 365 days. Satu tahun aja cuma punya 365 hari. If he want to visit all the mertua, he need 2 years. Mau giliran ketemu mertua aja 2 tahun sekali baru jumpa. After he meet the first 100, he forgot, who is this? Setelah 100 mertua yang berikutnya lupa ini siapa ini ya. As if 700 wife not enough, he got 300 concubine. 700 istri aja belum cukup bagi dia, masih ada 300 selir. So all together he got 1,000. Dia totalnya dia punya 1000. Anna, don't look so surprised. Jangan wajah kaget gitu Pak Arnold. You got no chance. Enggak ada peluang bagi Bapak ya. Anna, today, very sober. Right? Sober. Why sober? The wife sitting next door. Dia nampaknya kayak orang polos gitu kan, karena istrinya di sebelah. Ari thinking, one court is one wife, 2 court is 2 wife. Kalau Ari mikirin court ya, satu istri, satu court ya, 1000 court dia harus kuasai. So the thing is, Solomon loved many women. Jadi masalahnya Salomo ini suka sekali perempuan. I don't know how he remember the name. Saya juga nggak tahu cara dia menghafal nama-nama mereka. Maybe because of the wisdom of God, he can remember name lah. Mungkin karena dia punya hikmat ya, dia bisa ingat lah ya. Right? But you know what the Bible say? Tapi tahukah apa yang dikatakan Alkitab? The Bible says Solomon is so wise. Dikatakan bahwa Salomo ini sangat berhikmat. He write 300 proverbs Sampai dia menuliskan 300 Amsal and thousands of books. dan ribuan buku. He can look at something and it is the wisdom of God flowing. He can describe and everybody, wow. Kira-kira kalau dia lihat sesuatu, dia tiba-tiba bisa menuliskan dengan indah sekali sampai orang juga sampai takjubnya. Right? He look at the sun. He says, okay, let me describe the sun to you and all the king. Dengan hikmat yang dia punya, dia melihat matahari saja, dia bisa jelaskan matahari itu sampai orang yang dengar itu sampai takjub. So every one of us know that Solomon
is known for his wisdom. Jadi semua kita tahu bahwa Salomo ini terkenal dengan hikmatnya. So today, if you have a pastor or a preacher full of revelation, Jadi kalau hari ini saudara punya pastor, pendeta yang penuh dengan pewahyuan, every time he teach you, setiap kali dia mengajar, saudara takjub seperti itu. but the wow is for him, not for God. Ya, tapi wahnya itu karena orangnya, bukan Tuhan. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya kepada saudara, How come mengapa a person so full of wisdom orang yang begitu penuh dengan hikmat can turn against God? bisa berbalik berbalik dari Tuhan? Let's read what we see from 1 King chapter 11 verse 1 to 6. Mari kita lihat dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Toret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkon, dewi kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Terus, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Stay at verse 1. Oke, balik ke ayat 1 saja. Stay at verse 1. Tetap di ayat 1 saja. Okay? Verse 1. Verse 1. Ayat 1. Verse 1. Verse 1. Oke. Verse Ayat 1. So the thing is this. Jadi masalahnya adalah Solomon is full of wisdom. Salomo ini penuh hikmat. Let's look at the three kings. Mari kita lihat kembali 3 raja ini. First king, Raja yang pertama, King Saul, Raja Saul, right? ya, Anointed by God. diurapi Tuhan. He know his purpose. Dia tahu tujuan dia dipilih. It's like John the Baptist. Dia seperti Yohanes Pembaptis. John the Baptist know his purpose. Yohanes Pembaptis juga tahu tujuan dia ada. You're not happy with me, right? John the Baptist know his purpose. Yohanes Pembaptis tahu tujuan dia ada. What is his purpose? Apa tujuan dia? Point people to Jesus. Dia ada untuk mengarahkan orang pada Yesus. Recognize who Jesus is. Supaya orang tahu siapa Yesus ini. Right? Ya. So, King Saul know his purpose. Jadi Raja Saul juga tahu tujuan dia ada. But both of them didn't follow God. Tapi dua-dua orang ini sama-sama tidak ikut Tuhan. If you are John the Baptist, Kalau saudara adalah Yohanes Pembaptis, and you see that this person, your cousin, your cousin is truly the Son of God, how come you're not following him? kalau saudara tahu, saudara adalah Yohanes Pembaptis ya, saudara adalah Yohanes Pembaptis dan saudara tahu sepupu saudara ini adalah anak Allah. Kenapa saudara, bahkan minta orang ikut dia, tapi kamu enggak ikut? If you are King Saul and you know that you are nobody and God anointed you, tiba-tiba overnight you become Bapa President. I mean, you become king, huh? Iya. How come you don't follow God? Kalau saudara juga adalah di posisi Raja Saul, waktu itu bukan siapa-siapa, diurapi Tuhan, tiba-tiba berubah jadi orang yang sangat berkuasa, jadi raja. Kenapa kamu nggak ikut Tuhan? Isn't it true? Betul? Why? Mengapa? They focus on the purpose, Karena fokus mereka pada tujuan mereka ada. but they forget who gave them the purpose. Tapi mereka lupa siapa yang memberikan tujuan itu kepada mereka. Then you look at Solomon. Kemudian saudara lihat Salomo. Solomon is full of wisdom. Saudara lihat Salomo penuh hikmat. He know everything that he has. You know, he can look at something and immediately the wisdom flow.
Dia sepertinya paham semuanya. Lihat sesuatu saja, dia langsung bisa jelaskan apa itu. It's like a pastor full of revelation. Seperti ibaratnya seorang pendeta yang penuh pewahyuan. It's like Nicodemus the Pharisee, full of knowledge. Seperti Nikodemus, penuh dengan pengetahuan. Revelation, Pewahyuan, knowledge, pengetahuan, wisdom, hikmat. but don't know God. Tapi tidak kenal Tuhan. And we have people like that. Dan kita juga ada orang-orang seperti itu sekarang. Especially if you go YouTube. Apalagi kalau melihat di YouTube ya. Huh? Wah, this pastor hebat, hebat. Wah, pendeta ini luar biasa sekali. Huh? You don't know their life. Kan kamu nggak tahu hidupnya. You only know them from Facebook, Kan kamu cuma tahu lewat Facebook, from YouTube, lewat YouTube. right? That's all you know. Itu yang saudara ketahui. So to the kings of the world, Solomon is so wise. Bagi raja-raja di dunia, Raja Salomo ini sangat bijaksana. To the people of Israel, Nicodemus is a Pharisee. He's so knowledgeable about scripture. Bagi orang Israel juga pasti melihat Nikodemus ini adalah orang yang luar biasa, penuh dengan pengetahuan tentang kitab-kitab. But the kings of the world do not know what kind of life Solomon have. Tetapi raja-raja di dunia ini nggak tahu bagaimana hidup pribadinya Raja Salomo ini. Maybe they think, Mungkin mereka pikir, this man is so wise sangkin berhikmatnya orang ini. because he loved God so much. Karena dia mengasihi Tuhan begitu luar biasanya. But you know what the Bible say? Tapi apa yang dikatakan Alkitab? He received wisdom from God, but his love is on woman. Dia menerima hikmat itu dari Tuhan, tapi hatinya mencintai perempuan-perempuan itu. So don't be so amazed by people's wisdom. Jadi janganlah terlalu kagum sama hikmat yang dimiliki manusia. Don't be so amazed by people's successes. Wow, they must be so good. They must be so good. Janganlah sangat terlalu kagum dengan orang-orang dengan kesuksesan-kesuksesan yang mereka miliki. How many of us, Berapa banyak di antara kita, when we see successful people of the world, we model after them. They are like our model. berapa banyak di antara kita melihat orang sukses di dunia ini, kita jadikan mereka panutan, kita mau model, jadikan dia sebagai contoh, teladan kita. They are our example, yeah? Dia menjadi contoh bagi kita. Right? And we want to be like them. Kita mau supaya bisa kayak dia. So you follow. Sehingga kamu ikut dia. 2 years, 10 2 years. tahun, 10 tahun. But then suddenly you see he go bankrupt. Rupanya tiba-tiba kamu lihat dia bangkrut. Then you change. I thought you supposed to follow. Tiba-tiba kamu beralih ke orang lain lagi. Saya pikir kamu harus ikut dia. Isn't it true? Betul? Why? Mengapa? Because we see on the outside, Karena kita melihatnya dari luar. but God sees on the inside. Tapi Tuhan lihat apa yang di dalam. And it's like David. Seperti Daud. He know he's a shepherd boy. Dia tahu dia ini sekedar seorang gembala. Think about David. Tapi pikirkan Raja Daud ini. When Samuel come to the house, Samuel tells David's father Jesse, bring all your sons. Waktu Samuel datang ke rumah bapaknya Isai, dia minta supaya dia keluarkan anak-anaknya semua. So, this is the biggest prophet in Yeah. Israel, no? Ini adalah nabi terbesar di Israel ya. He has been ruling Israel. He's been the judge of Israel for 40 years. Dia sudah memimpin dan menjadi hakim atas Israel sudah bertahun-tahun. Every time, everyone who sees Samuel, they, halo, silakan. Jadi kalau mereka jumpa Samuel ini pasti mereka sangat menghargai dia, menghormati dia. Right? And Samuel come to your house. Dan rupanya Samuel ini datang ke rumahmu. And Samuel tell Jesse, bring all your sons. Dan dia katakan kepada Isai, bawa semua anakmu. Jesse got 8 sons. Jadi Isai ini punya 8 anak laki-laki. He only asked 7 to come. Yang dia keluarkan cuma 7 saja dia panggil. So last time I asked people, Jadi dulu pernah saya tanya pada orang, how come Jesse got 8 sons, he only invited 7? dia Pastor Paul nanya, kenapa Isai punya 8 anak laki-laki tapi yang dia panggil keluar hanya 7? And then because I ask many questions, every time they all salah. Tapi karena saya terbiasa ya, banyak sekali saya lempar pertanyaan,
setiap kali jawabannya salah melulu. They all say 7 lah. 7 perfection. Lalu mereka bilang 7 kan angka kesempurnaan. Ya, 7 Bible lah sempurna kan? Sempurna kalau 7. So they say correct or not? 7 is perfection. Mereka jawab saya, benar kan? 7 itu sempurna kan? Salah. Salah. We don't know why. Kita nggak tahu kenapa. But let me ask you, if you are David, Tapi coba saya tanya saudara, kalau saudara adalah Daud, and the prophet comes to your house to ask your father to call all the sons to stand before the prophet. dan waktu Nabi datang ke rumah bapak kamu, dan bapak kamu diminta untuk keluarkan anaknya, And the father, your own father, don't even call you. bapakmu sendiri, bapak kandung loh, tidak panggil kamu. How will you feel? Gimana rasanya? Sesak nafas. In present day, Kalau zaman sekarang, we look up God. Why? kita merasa jadi korban kan, Tuhan kenapa begitu? Isn't it true? Betul? Bible never say why. Tapi Alkitab tidak pernah jelaskan kenapa. Now, Tapi sekarang, every time, now this is Samuel's problem. ini masalah Samuel ya. When God asked Samuel to anoint Saul, Waktu Tuhan meminta Samuel mengurapi Saul, Saul is like Pastor Iskandar. Saul seperti Pastor Iskandar. Why? Mengapa? He's one head taller than everybody else. Karena dia satu kepala lebih tinggi dari orang lain. So to see Saul very easy. Jadi untuk ngelihat Saul gampang. Just look up. Nah, lihat ke atas, nampaklah dia. Huh? If it's as if Saul is like Gary like that, susah. Kalau Saul kayak Gary susah. Gary, stand up. Gary berdiri sebentar. Okay. Gary, come. Gary sudah mantap dia. Aku tidak masalah dengan apa kata orang. Can you imagine or not? Coba bayangkan ya. Can you imagine if God choose Gary, Bayangkan ya kalau Tuhan pilih Gary, and not say Saul, katakan ini Saul. okay, and because the Bible says Saul is one head taller, Soalnya ada dijelaskan ya kan, Saul itu satu kepala lebih tinggi. right? So to look for if God choose Gary, Jadi kalau Tuhan pilih Gary and Gary height, go down, and Gary height, dan tingginya Gary, no, he height, bersembunyi, he bersembunyi. Nobody can find him. Tidak ada yang bisa temuin loh. But if Saul, this taller, height, Kalau Saul sembunyi, nothing can hide because everything is below. tetap kelihatan ya. Right or not? Betul nggak? So Samuel think. Thank you, Gary. Jadi Samuel berpikir, Samuel berpikir, first time God asked me to anoint, he's such a tall man. waktu aku mengurapi Saul, itu orang tinggi. So when Jesse first son came in, he is like Saul, tall, big, you know. Jadi waktu pertama kali ketemu kan anak laki-laki Isai, itu perawakannya tinggi, besar ya kan? What does Samuel think? Apa yang dipikir Samuel? Samuel look, wow, this must be the one. Memori ya. Wah, jadi si Samuel pikir kan, ya kan? Wah, pasti orangnya ini. Why? Mengapa? Memori. Because he think, last time God choose like that, God must be the same. So, you know, like you all, God is the same yesterday, today, forever. Ya, jadi mungkin dalam pikiran dia kan, wah kemarin itu waktu mengurapi Saul kan seperti ini juga modelnya. Jadi kayak kita lah ya, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kan kita ngomong begitu. So if last time God choose like that, jadi kalau Tuhan dulu pilihnya orang kayak gini, then now God also must choose like that. berarti sekarang juga Tuhan pasti pilih yang seperti itu. So he's about to start. So picture with me. Jadi kita sama-sama bayangkan ya. He take the horn. Dia ambil tanduk. Then the elder son, I think, what's the elder son? I forgot the elder son name. Namanya siapa itu yang paling tua anaknya? I think it's Eliab. Eliab ya. Okay.
he take the horn, or Eliab see the horn. Mungkin dia waktu itu sudah ambil siap-siap itu tanduk kan, dan Eliab itu ngelihat tanduknya. Or Eliab said, oh, I'm going to be anointed. Wah, udah senang dia kan, Tan, tan. sudah hampir mau diurapi kan. Eliab, get ready. Dia udah siap-siap lah ya. Udah siap-siap dia. Then the horn coming. Dan tanduk itu sudah datang ya. And then God says, stop! Dan tiba-tiba Tuhan bilang, stop, bukan dia orangnya. Tiba-tiba ketahan. Not this one. Oh, bukan yang ini ya. Okay, pass. Oke, lewat. Hah? Pass ah? Hah? Waduh. Terlewatkan. Then the second one come. Anak kedua. The second one said, wow, first one didn't get. Don't know I get or not. Iya, yang pertama bukan dia, jangan-jangan aku ya. Then Samuel said, yeah, this must be the one. Iya, Samuel lihat mungkin ini ya, mungkin. So Samuel also, wow, then the second one said, got chance. Iya, lihat matanya udah sur dia kan, ya ada peluang ini. Got that? Also not the same. Rupanya bukan. Then all 7 finish. Jadi 7-7-nya lewat, bukan. 7 not perfect. Jadi 7 itu nggak sempurna. Huh? Then he asked Jesse, Kemudian dia tanya Isai, that's all your son? apakah cuma ini anak-anakmu? You know what Jesse do? Apa yang dibuat Isai? Ya aku lupa. Ada lagi 1. Oh iya, ada sisa 1 rupanya. Can you imagine how David will feel? Oh, my father lupa me, you know. Kira-kira kalau ketahuan sama Daud, apa yang dirasa? Bapaknya lupa sama dia. Rupanya di Kids Club dia. And when David come, waktu Daud datang, the Bible tells us, Alkitab mengatakan, he's a handsome 16-year-old boy. Dia adalah seorang pemuda yang ganteng ya, rupawan ya, umur 16-an. And God tells Samuel, this is the one. Tuhan memberitahu Samuel, inilah orangnya. So Samuel took the horn, anointed David. Kemudian Samuel mengambil tanduk itu yang berisikan minyak dan mengurapi Daud. So David Dan Daud may feel rejected by his own family. mungkin bisa merasa tertolak oleh keluarganya sendiri. Right? But accepted by God. Tapi diterima oleh Tuhan. The other sons Anak-anak yang lain may be accepted by the father, Mungkin- the family. mungkin diterima dengan baik oleh bapaknya dan keluarganya. But God rejected them. Tapi Tuhan menolak mereka. Who do you want to accept? Siapa yang saudara ingin terima? You want people in the world to accept you, or do you want God to accept you? Saudara mau orang di dunia ini menerima saudara atau Tuhan yang terima saudara? So why David is so different? Jadi mengapa Daud ini berbeda sekali? And David has a problem. Dan Daud juga punya masalah. This problem is again and again. Dan masalah ini berulang-ulang. Number one, Yang pertama, the family rejected him. keluarganya menolak dia. You read Bible, Saudara baca ya, you find. saudara akan temukan. Even when he go and deliver roti to the brother scold him. Why you leave the sheep? Ternak ya. Iya. Waktu dia mengantar makanan untuk abang-abangnya, abang-abangnya marah sama dia. Kamu datang ke sini, siapa yang jaga ternak? Right? And then after he got married, the wife reject him. Kemudian waktu dia menikah, istrinya menolak dia. The king that he served, King Saul, rejected him. Waktu dia melayani Raja Saul waktu itu, raja pun menolak dia. How do you take rejection? Bagaimana cara saudara menerima penolakan? Your parents, your family reject you. Keluarga menolakmu, orang tua menolakmu, Your employer reject you. karyawanmu menolakmu, Your own wife reject you. istrimu sendiri menolakmu, Or husband reject you. atau suamimu yang menolakmu. How will you feel? Bagaimana kamu rasa? You understand? So David Jadi Daud treasure menghargai yang namanya hubungan. all the gold, all the silver mean nothing to him. Emas dan perak tidak punya nilai sama dia. Everything he win, Semua yang dia menangkan, he dedicate to God. dia dedikasikan untuk Tuhan. So you have to choose Saudara harus pilih for yourself. untuk dirimu sendiri.
Do you want to serve God because there is a purpose to serve? Saudara mau melayani Tuhan karena memang tujuan ada untuk melayani? And all of us have purpose. Dan kita semua punya tujuan kan? Some are musicians. Ada yang musisi. You know, you look at Sinta, you look at Chandra, they all sitting down. They have a purpose. Ya semua orang yang ada di sana, ya Sinta, Pak Chandra, dan Steven, semua ada tujuan. Correct? Betul? Or Atau you serve because God give you a lot of wisdom, a lot of revelation. Atau saudara melayani karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak hikmat dan pewahyuan. But your heart, your love is not for God, but for other things. Can be money, can be woman, can be power, anything else. Tapi hati tidak ada untuk Tuhan, tapi untuk harta-harta di dunia, bisa aja uang atau yang lain-lain. Or do you want to serve God and live a life having a wonderful relationship with God, that even when you fail, and David failed, even when you fail, you know God never leave you, God never forsake you. Atau saudara mau melayani Tuhan karena saudara sangat menghargai sebuah hubungan dengan Tuhan walaupun di tengah kegagalan-kegagalan. Which of us never fail? Siapa sih kita yang tidak pernah gagal? But when we fail, tapi waktu kita gagal, do we want to be known only for our purpose? Apakah kita mau dikenal hanya karena tujuan yang kita punya? Do we want to be known only for our wisdom, our success, our revelation? Atau kita mau dikenal hanya sekedar kesuksesan kita atau pewahyuan yang kita punya? Or do you want, when you fail, your relationship with God is forever secured because of Jesus Christ? Atau kita mau melayani Tuhan walaupun kita gagal tapi kita tahu kita aman di dalam Yesus Kristus. Amen? Amin. I pray. Saya berdoa. The best church in Medan, Agape Grace Family. Gereja terbaik di Medan, Agape Grace Family, will be a church akan menjadi sebuah gereja relationship. Yang menghargai hubungan. Your relationship first must be with your God. His name is Jesus. Hubungan yang paling terutama, yang terlebih dahulu harus kita miliki adalah dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. I pray that with that relationship, your relationship with your husband or your wife, the two shall become one. Aku berdoa dengan hubungan yang ada dengan Tuhan itu akan meneruskannya di dalam hubunganmu dengan keluargamu, suami dan istri menjadi satu. And then that relationship can flow to your children, can flow to your church, brothers and sisters, can flow to your work people. Kemudian kasih yang sudah dimiliki itu di dalam suami istri mengalir terus kepada anak dan sesama saudara kita di gereja dalam lingkungan pekerjaan juga. And you know something? Tahukah saudara? It doesn't matter what race, how much you have, how much you don't have, how educated you are. God opens the door to invite each and every one of us into that relationship. Tidak peduli suku apa, bagaimana keadaan kita, ekonomi kita, tetapi Tuhan membuka pintu untuk memiliki hubungan dengan Dia. That if nobody accept you, kalau orang semua tidak menerimamu, even your closest friend reject you, bahkan teman terbaikmu pun menolakmu, God will never reject you. Tuhan tidak pernah menolakmu. God will always look after you. Tuhan tetap akan menjagamu. Give glory to Jesus. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. I want you today, look up. Lihat ke sini dulu. I'm going to pray for you. Saya ingin berdoa bagi saudara. But I want you to put your hand on your heart. Tapi saya ingin saudara taruh tangan di hati. Close your eyes. Tutup mata. Don't look down. Jangan lihat ke bawah. You know what the Bible say? Tahu apa yang dikatakan Alkitab? The Bible say Alkitab God mengatakan. will put Satan under your feet. Alkitab mengatakan iblis itu ditaruh di bawah kaki kita. Huh? So if you look down, who are you looking? Kalau lihat ke bawah, lihat siapa? God not below there, you know. Kan Tuhan nggak di bawah. Jesus sitting on top. Tapi Yesus ada di atas. So every time you doa, you look down, you ask God, how come never answer? Jadi kalau doanya lihat ke bawah terus tanya Tuhan, Tuhan kenapa nggak pernah jawab? God say you look wrong direction. Tuhan bilang arahmu salah. No lah. I know. Bercanda ya, bercanda. But today I want to do this with you. Tapi saya ingin melakukan ini bersama saudara. Put your hand on your heart. Taruh tanganmu di hati.
Close your eyes. Tutup mata, Look up to heaven. lihat ke atas di surga. See Jesus loving you. Lihat Yesus mengasihimu. See Jesus wanting to bless you. Lihat Yesus begitu ingin memberkatimu. Let us pray for you. Mari izinkan kami berdoa bagi saudara. Father God, Allah Bapa, in Jesus' di name, dalam nama Yesus, seal our hearts segel hati kami that you will always, always love us. bahwa Engkau selama-lamanya mengasihi kami. That nothing Sehingga tidak ada satupun can separate me from your love. yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Nothing Tidak ada satupun can stop you from loving me. yang bisa menghentikanmu untuk mengasihi aku. Father God, Allah Bapa, in Jesus' name, di dalam nama Yesus, help us, bantu kami, help us, tolong kami, bless us berkati kami, into a beautiful relationship with untuk you. kami masuk dalam satu hubungan yang indah denganmu. That no matter how good or how bad the days ahead may be, Jadi tidak peduli apapun, sebaik apapun, sejelek apapun masa depan yang kami harus hadapi. we will know in our heart and in our mind that God is for us and not against us. Kami tahu di hati dan pikiran kami bahwa Tuhan ada di pihak kami, bukan melawan kami. So Father, Jadi Bapa, in Jesus' di name, dalam nama Yesus, bless every person here. berkati setiap orang yang ada di sini. Bless every family here. Berkati setiap keluarga di sini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you very much. Terima kasih.